Dikisahkan ada di salah satu ulama Baydha itu ada seseorang yang beliau ini selalu berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Berpakaiannya mungkin biasa-biasa. Tatkala berziarah ke makam Nabi, beliau selalu madah Nabi, memuji Rasulullah SAW, memuji Rasulullah SAW dan memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Uthman, memuji Sayyidina Ali, memuji Sayyidina Umar dan seterusnya. Akhirnya tatkala beliau berqasidah dan memuji Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dijamu oleh penghuni Madinah dan kebetulan akidahnya tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tatkala dijamu ke rumahnya, dikurung dan ditutup pagarnya, kemudian dikatakan, "Ana lihat ente ini tampil beda di Masjidin Nabawi." "Iya, kenapa?" "Ana lihat ente mengamalkan amalan yang syirik, memuji Rasulullah, memuji sahabat-sahabat Nabi, padahal sahabat Nabi itu ada yang kafir, yang dianggap kafir seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dianggap kafir oleh mereka. Kenapa engkau puji dia? Ini hati-hati. Pilih salah satu di antara dua. Ya imma aku bunuh engkau dan jasadmu aku buang ke lapangan, atau aku potong lidahmu sehingga kau tidak memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Lah, ana datang ke Madinah untuk berziarah makam Nabi, ente bunuh aku?" "Pokoknya tidak boleh tidak. Ajudan sudah banyak dan dia orang kaya dan dia orang Yaman, orang miskin." Akhirnya dia bilang, "Daripada aku mati lebih baik aku potong lisanku." Dipotong lisannya dan diberikan sama dia. Lidahnya dipotong, Bu. Masya Allah, yang berbicara bukan saya. Cuplikannya ada. Insya Allah antum yang punya media tahu. Habib Umar bin Hafid yang berbicara. Kalau Habib Toha mungkin banyak dustanya. Kalau saya hanya menerjemahkan, silahkan. Mungkin setelah terjemah tegur saya kalau memang salah. Tapi begitulah insya Allah ceritanya. Tatkala dipotong lidahnya, perlileran air mata, meleleh darahnya, bahkan juga dia berlari ke Masjidin Nabawi dan ziarah ke makam Nabi sambil dalam keadaan terpotong lidahnya. Para hadirin hadirat, apa yang terjadi? Dia bertawassul lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lisanku terpotong karena aku memuji engkau dan sahabat-sahabatmu." Dan tertidurlah dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Didatangi oleh Rasulullah, "Fulan bin Fulan, apa yang kau resahkan?" "Lisanku ya Rasulullah." "Apa yang menyebabkan lisanmu terpotong?" "Karena aku memujimu dan memuji sahabatmu ya Rasulullah." "Akhirnya mana lisanmu?" "Ini ya Rasulullah." Tatkala itu Rasulullah mengembalikan lisannya seperti semula, tidak berubah sedikit pun, bahkan lisannya lebih tajam, lebih lantang dan lebih indah suaranya dari sebelumnya. Dan terkenallah ulama ini dengan Fulan bin Fulan qati'ul lisan, yaitu lidahnya yang terpotong berkat memuji Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke Yaman, di Yaman keheranan, "Ya Allah, ini orang sudah dipotong tapi lisannya kembali lagi." Subhanallah. 2 tahun 3 tahun kemudian dia haji lagi. Dia tambah yakin. Tatkala masuk ke Masjidin Nabawi dari Babus Salam, beliau memuji Rasulullah lebih lantang dan tidak takut, memuji sahabat Rasulullah lebih lantang dan tidak takut. Setelah selesai ada orang yang menjamu lagi, "Ayo, saya akan menjamumu ke rumah saya." Dia ikut. Setelah sampai di rumahnya, dia pikir, "Ya Allah, ini rumah yang dulu pernah aku datangi dan lisanku dipotong di rumah ini." Tatkala dia mulai gelisah, kata si Fulan bin Fulan ini, "Jangan kau gelisah. Ini betul, 2 tahun yang lalu kau datang ke tempat ini dan kau masuk ke ruangan tamu. Subhanallah, di ruangan tamu kanan dan kirinya ada kurungan yang berisi kerak, monyet. Kirdun itu adalah kerak, monyet. Monyetnya ingin keluar, ingin merekamnya. Kemudian dia bingung, lah ini apa? Ini apa ini?" Akhirnya kata si tuan rumahnya ini, "Jangan kau takut, kau tutup. Kalau sekarang aku ingin menjamumu betul, 2 tahun yang lalu di rumah ini ayahku yang ingin menjamumu dan dia menipumu sehingga lisanmu terpotong. Maka Allah menguji dan Allah memberikan azab kepada ayahku yang dikurung itu, yang berubah menjadi monyet itu adalah ayahku. Karena dia Allah tutup melidah ataupun memotong lidahmu yang memuji Nabi Muhammad. Dan keluargaku sebelum ini adalah mubtala, akidahnya tidak mau memuji pada Rasulullah dan memuji sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi. Tapi semenjak kejadian ini tetap ayahku aku kurung supaya menjadi pelajaran bagiku putra putrinya dan juga supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan semenjak itu saudara-saudaraku taubat kembali kepada akidah yang benar. Maka ini adalah bukti bahwasanya aku putra daripada monyet dan ayahku itu
sehingga sekarang aku jamu betul-betul dan tidak akan aku ganggu engkau.